Ceritanya hari ini adalah hari spesial bagi Dudung. Karena Dudung bisa memindahkan rumahnya di tengah pematang sawah menggunakan helikopter. Dan bagaimana keseruan alur cerita kali ini? Tonton terus videonya sampai selesai guys. Alright. Ini parah nih. Tenang. Iya. Ini parah nih. Setelah pilot menerbangkan helikopternya selama 2 jam, akhirnya pilot pun sampai di titik lokasi pendaratan untuk memindahkan rumahnya Dudung di tengah pematang sawah. Iya. Alhamdulillah, akhirnya mimpiku selama ini terwujud, Bor. Punya rumah mewah di tepi sawah, sampingnya ada sungainya lagi. Indahnya, bener-bener mewah, mepet sawah, Bor. Nah, telepon Mas Dul dulu suruh bawa sapi ke sini buat syukuran rumah baru, Bor. Setelah Mas Dul dihubungi oleh Dudung untuk mengirimkan sapi ke rumah barunya, Mas Dul pun langsung bergegas menuju ke rumah Dudung dengan harapan dia bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sapi miliknya. Dengan penuh rasa gembira, Mas Dul pun terus menghayal akan membeli sesuatu yang dia inginkan karena Mas Dul akan mendapatkan keuntungan banyak jika sapinya dibeli oleh Dudung. Walaupun jalan menuju ke rumah baru Dudung begitu sempit dan rusak, akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah bagi Mas Dul. Karena sebentar lagi dia bisa membeli sesuatu setelah mendapatkan bayaran sapi dari Dudung. Dan tak berselang lama, setelah Mas Dul melewati jembatan kayu, akhirnya Mas Dul pun tiba di rumah barunya Dudung. Few moments later. Dung, aku udah sampai nih, bawa sapi 2 buat kamu. Mas Dul udah datang. Mana sapinya, Mas Dul? Sapinya yang masih di atas truk, Dung. Coba aku tengok. Weh, mantap, sapinya besar-besar. Pas ini buat syukuran. Serius ini, Dung, kamu beli sapinya? Ya serius lah, Mas Dul, masa aku bercanda? Ya syukurlah kalau kamu serius mau beli sapinya, Dung. Tapi ngomong-ngomong, kok kamu bisa-bisanya beli rumah di tengah pematang sawah, Dung? Dan di sisi lain, Nobita mendapatkan telepon dari Dudung. Ya Dung, ada apa Dung? Kamu masih jualan ayam, Nobita? Ya masih toh Dung. Orang pekerjaanku jualan ayam. Gimana? Gini Nobita, aku butuh ayam. Kamu punya ayam berapa? Bawa semuanya. Buat syukuran rumah baru soalnya. Serius kamu Dung? Ya serius lah Nobita, masa aku bercanda. Udah bawa sini semuanya ya. Oke siap Dung. Alhamdulillah, untung aja ada yang mau beli ayamku. Kalau ndak ada yang beli mati dah semua ayamku kedinginan. Dengan rasa gembira, Nobita pun langsung berangkat menuju ke rumah barunya Dudung. Nobita, kamu jam segini bawa ayam mau dibawa kemana? Mau dibawa ke rumah Dudung, Cak Slamet. Di rumah Dudung ada syukuran. Ayo ikut ke sana aja. Katanya Dudung juga mau sembelih sapi. Weh, mantap itu, bisa makan gratis. Ayo berangkat.
Few moments later. Tuh, Dung, pasukannya udah datang. Oh iya, udah pada datang. Nobita, tumben datangnya tepat waktu. Iyalah, tepat waktu. Tapi jalan menuju ke rumahmu, bosoknya minta ampun, Dong. Oh, yang sabar toh Nobita. Yang penting kan laku semua ayammu. Nah, itu di belakang siapa itu? Itu Cak Slamet, Dong. Tadi kan kebetulan kita papasan di jalan. Jadi Cak Slamet tak ajak ke sini sekalian, Dong. Biar Cak Slamet bisa makan gratis di sini. Baguslah Nobita. Aku senang kalau teman-teman pada mau datang ke sini. Weh, Cak Slamet, sini. Dudung, katanya kamu mau syukuran ya, Dung. Mau makan-makan gratis ya? Iyalah, rumah baru gitu loh, Cak. Kamu memang luar biasa, Dung. Udah milih rumah di tepi sungai, deket sawah. Istimewa memang kamu, Dung. Iyalah, aku pengen suasana yang beda, Cak. Yaudah, ayo pada ke rumah dulu. Sana kalian ke rumah dulu, nanti aku nyusul belakangan. Ayo, Cak. Siap, Dung. Waktunya makan gratis, Bong. Dong. Iya. Ada apa, Mas Dul? Aku mau langsung pamit pulang ya, Dong. Loh, emangnya Mas Dul nggak ikut makan-makan di sini toh? Enggak lah, Dong. Aku mau pulang aja. Oh, ya udah kalau seperti itu, Mas Dul. Tapi sapinya diturunkan dulu ya. Dan Dong, sapinya besar banget. Ini bisa buat lauk makan 1 bulan ini. Dong, sini, Dong. Ya, ada apa, Mas Dul? Aku pamit pulang ya. Ya, hati-hati, Mas Dul. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Dong. Waalaikumsalam. Selesai mengantarkan sapi ke rumah Dudung, Mas Dul pun langsung bergegas pulang ke rumah karena dia sudah tak sabar mau menghitung keuntungan dari hasil penjualan sapi miliknya. Setelah mendapat informasi jika Dudung akan mengadakan syukuran menyembelih sapi di rumah barunya, Bang Jarwo pun langsung meluncur ke lokasi dengan harapan dia bisa membawa pulang daging sapi untuk keluarganya di rumah. Dan rasa bahagianya Bang Jarwo pun hilang seketika karena di ujung jembatan ada yang mengajak Bang Jarwo ribut. Dan para artis truk pun satu persatu mulai berdatangan untuk menghadiri acara syukuran rumah barunya Dudung. Karena dari kejauhan melihat ada kemacetan di ujung jembatan, akhirnya truk ini pun memutuskan untuk menepi. Oh, ternyata kamu, Dul. Kamu mundur, Dul, mundur. Gimana? Aku mau mundur. No, lihat, nggak ada yang buat atret. Sampean yang mundur. Kamu yang mundur, Dul. Aku nggak mau mundur. Sampean yang mundur. Dan di antara mereka pun tak ada yang mau mengalah. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Sampean bawa truk kecil aja belagu. Biar tak hajar sekalian. Ini parah nih. Tenang. Iya. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Ketika melihat truk temannya berjatuhan ke sungai, Dudung dan Nobita panik. Sehingga mereka pun langsung berlari menuju ke jembatan untuk melihat keadaan teman-temannya. Aduh Mas Dul, kok ada-ada aja ini? Pakai nabrak orang segala. Mungkin Mas Dul itu dendam dong. Soalnya kemarin itu Mas Dul udah ngantri lama di pelabuhan. Tapi ketika mau naik kapal ternyata diserobot sama truk lain dong. Bisa jadi itu Mas Dul dendam loh kita.